Gawat. Warga gugat KPU, Presiden Jokowi, Menteri Sekretaris Negara dan Anwar Usman gara-gara pendaftaran bacawa pres Gibran Raka Buming Raka. Masalah ini terjadi karena tergugat dan turut tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Sahabat Babatupa, salam sehat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat kesehatan kepada kita semua. Dilancarkan aktivitasnya, dikabulkan impiannya, dan insya Allah kita adalah hamba-hamba yang bersyukur kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat jurnalis kampung, Jumat kemarin di Hari Pahlawan 10 November 2023 kita menyaksikan tim pembela demokrasi 2.0 mendaftarkan gugatan kepada Komisi Pemilihan Umum KPU Republik Indonesia Profesor Anwar Usman, Joko Widodo Presiden Republik Indonesia dan Mensesnek Pratikno di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenaan para tergugat dinilai melakukan perbuatan melawan hukum pendaftaran Gibran Raka Buming Raka sebagai calon presiden berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tanpa adanya revisi peraturan KPU soal pendaftaran dimaksud. Dan kita akan menyaksikan satu cuplikan video pendaftaran gugatan dimaksud. Dan seperti biasanya, di akhir video nanti kita akan memberi reaksi atau sedikit respon terhadap video singkat ini. Go! Kami para advokat hari ini sudah mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pertama Komisi Pemilihan Umum sebagai tergugat satu. Yang kedua, ya, saya buka halamannya. Yang kedua, ya, kami juga mengajukan gugatan terhadap Bapak Profesor Dr. Haji Anwar Usman SHMH sebagai tergugat dua. Lalu yang ketiga, kami mengajukan gugatan terhadap Bapak Insinyur Joko Widodo sebagai turut tergugat satu. Dan yang terakhir, kami mengajukan gugatan terhadap Bapak Profesor Dr. Pratikno M.Sok SC selaku turut tergugat. Apa yang digugat? Yang digugat adalah pada saat pendaftaran ya, Saudara Gibran, KPU itu masih menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Karena kita ingat pendaftarannya dilakukan tanggal 25 Oktober. Ya. Pertanyaannya, kapan direvisi peraturan KPU nomor 23? Ya. Jadi pendaftaran ini menggunakan peraturan yang lama tapi diterima oleh KPU. Mestinya pendaftaran baru boleh diterima setelah ada revisi peraturan yang baru. Oleh karenanya, pendaftaran yang dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2005 semestinya oleh KPU berkasnya dirobek atau dikembalikan. Ya. Jadi itulah perbuatan melawan hukum. KPU menerima berkas pada tanggal 25 Oktober 2023 sebelum peraturan KPU-nya diperbarui atau direvisi. Itu satu. Yang kedua, ya, untuk terkait gugatan dari kita ya terhadap Pak Usman. Kenapa? Ada prinsip dasar dari hukum. Asas non fiksi. Siapapun dianggap sudah mengetahui hukum saat undang-undang itu dibuat. Semestinya ketika ada pengajuan perkara PUU 90
beliau tidak duduk dalam majelis dan sudah dinyatakan pelanggaran oleh MKMK. Maka kita ajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Bapak Anwar Usman di pengadilan. Nah, yang ketiga, kenapa disebut Pak Petrus ayahanda dari Gibran juga dibuat turut tergugat? Selaku warga negara, semestinya siapapun orang tua kalau ada niat dan atau rencana melakukan pelanggaran hukum harusnya apa? Dilarang atau dibiarkan? Harusnya dilarang. Begitu juga turut tergugat dua, semestinya memberikan satu nasihat dan juga tidak membiarkan. Satu bentuk arogansi, satu bentuk penyalahgunaan kepercayaan, sehingga kita menyaksikan serangkaian peristiwa politik yang sangat menyedihkan, mengusik kami untuk melawan bentuk kecurangan-kecurangan, dan ini salah satu. Demikianlah hak dan kewajiban warga negara dalam berdemokrasi, mengeluarkan pendapat, sikap sepanjang sesuai ketentuan perundang-undangan. Rupanya soal pendaftaran Capres-Cawapres belumlah usai. Kemarin baru saja Profesor Anwar Usman didepak dari Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kemarin karena terbukti melakukan pelanggaran berat etika hakim dan pelanggaran terhadap Sabta Karsa Utama melalui putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Putusan tersebut seakan-akan membenarkan pendapat beberapa kalangan tentang adanya dinasti politik dan upaya melanggengkan kekuasaan Jokowi. Sekarang, episode terbaru rupanya segera bergulir dan kita saksikan, di mana 3 warga negara Indonesia, masing-masing Petrus Haryanto, Firman Henry Masengi, dan Azwar Purbudiama, menggugat KPU, menggugat Jokowi, menggugat Pratikno. Lagi-lagi gugatan ini berkaitan dengan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo, di mana saat menerima pendaftaran Prabowo Gibran, KPU masih menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Kuasa hukum penggugat yaitu Tim Pembela Demokrasi Indonesia 2.0 mengatakan seharusnya pendaftaran Gibran harus ditolak oleh KPU karena belum ada aturan KPU yang membolehkan warga negara usia di bawah 40 tahun menjadi bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden. Selain itu, Profesor Anwar Usman juga jadi tergugat lantaran duduk sebagai majelis hakim di RPH Perkara 90. Sementara Presiden Jokowi dan Mensesnek Pratikno masing-masing sebagai turut tergugat 1 dan turut tergugat 2 karena membiarkan Gibran Rakabuming Raka mendampingi Prabowo Subianto sebagai bakal calon wakil presiden. Padahal harusnya turut tergugat mengetahui pendaftaran Gibran tersebut melanggar aturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, sahabat jurnalis kampung, fenomena gugat-menggugat ini, lapor-melapor ini cukup menarik, di mana peristiwa ini terjadi di momen-momen menebarkan di tahun politik bangsa. Entah kapan episode ini akan berakhir, kita masih menunggu seperti apakah hasil persidangan gugatan tersebut. Dalam persidangan itu, apakah hasil gugatan dimaksud di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan berpengaruh kepada proses pendaftaran dan pencalonan Gibran mendampingi Prabowo di pemilu nanti? Kayaknya jauh panggang dari aku.
Lagian, penggugat secara tegas menyatakan tidak memperkarakan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 yang bersifat final dan mengikat kita. Meski begitu, secara politik, pendapat publik pasti terbelah. Pertama, pendukung Prabowo Gibran, terutama partai pengusung, meyakini drama usia capres telah selesai di Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat, dan tetap fokus pada upaya pemenangan Pilpres Koalisi Indonesia Maju. Sementara publik lain masih menyesalkan drama politik kekuasaan yang telah mempermainkan hukum sesuai keinginan orang per orang. Demokrasi seolah dikotori oleh kepentingan kelompok. Sahabat jurnalis kampung, pendapat sejumlah kalangan, baik media berita resmi maupun di media sosial, bahkan menuding kalau kisruh hukum dan politik capres-cawapres ini berawal dari sikap ketidaknegarawanan seorang presiden yang sejak awal gemar melakukan cawe-cawe pilpres. Meski sempat membantah tudingan cawe-cawe yang dialamatkan kepadanya, Presiden Jokowi nampaknya sulit berkelit dari keikutsertaannya mendorong anaknya Gibran Rakabuming Raka di panggung kontestasi pilpres. Bau amis dinasti politik makin menyebar, apalagi netralitas pemerintahan pun mulai jadi lelucon politik. Dan sebagus apapun rakyat telah tergerus dan cenderung apatis terhadap sinetron yang nyaris tak berujung. Rakyat ingin segera keluar dari kubangan masalah politik yang tak berujung. Rakyat juga menghendaki pemimpin yang membawa perubahan Indonesia yang lebih baik. Rakyat dan 200 jutaan pemilih Indonesia akan menentukan pilihan terbaik di 14 Februari 2024 mendatang. Pemilih harus diberi kebebasan dan ruang untuk memilih pemimpin berdasarkan nurani. Yang pasti, demokrasi Indonesia yang berkualitas harus ditempuh dengan sikap bersama yang berkeadaban, sikap yang beretika, sikap yang menjadikan falsafah negara dan hukum sebagai instrumen berdemokrasi, sebagai pedoman bernegara dan berbangsa. Salam jurnalis kampung.